Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raihan. Ia lahir dari seorang ibu yang miskin dan tak mampu merawatnya. Ayahnya telah lama pergi entah kemana, meninggalkan mereka dalam kemiskinan dan kelaparan. Suatu hari, sang ibu yang putus asa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang kejam, tetapi menurutnya tak terhindarkan. Dengan hati yang berat, ia membawa Raihan yang masih berusia 3 tahun ke dalam hutan yang gelap dan sunyi. Di bawah pohon besar, di tengah suara angin yang berbisik dan dedaunan yang berguguran, ia meletakkan Raihan kecil di tanah, membelai wajah mungilnya untuk terakhir kali, dan berbisik, "Maafkan ibu," sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan anak itu sendirian di dalam hutan. Raihan, yang terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, hanya menangis. Ia menunggu ibunya kembali, tetapi malam tiba dan sang ibu tidak pernah kembali. Saat malam semakin larut, Raihan mulai merasa ketakutan. Udara dingin menusuk kulitnya, dan suara binatang malam membuatnya menggigil ketakutan. Namun, tiba-tiba, suara kepakan sayap besar terdengar di langit. Bayangan raksasa melayang di antara pepohonan, dan dari langit malam yang gelap, seekor elang, raksasa dengan bulu berwarna emas kecoklatan turun dan mendarat di dekat Raihan. Matanya yang tajam menatap anak kecil yang sedang menangis. Ia mendekat perlahan, mengendus tubuh kecil Raihan, lalu mengeluarkan suara rendah seperti gumaman lembut. Raihan, meskipun ketakutan, merasa ada sesuatu yang hangat dalam tatapan elang itu. Dengan tangan kecilnya, ia mengulurkan jari, menyentuh paruh sang elang. Burung raksasa itu tidak menolak. Sebaliknya, ia membungkukkan kepala, seolah mengizinkan anak itu untuk mendekat. Tanpa ragu, elang itu mengangkat Raihan dengan cakarnya yang besar tetapi lembut, lalu mengepakkan sayapnya dan membawa anak kecil itu ke langit, jauh dari bahaya hutan di bawahnya. Malam itu, Raihan dibawa ke sarang elang raksasa yang berada di atas tebing curam, di puncak gunung tertinggi. Hari demi hari, Raihan tumbuh di bawah asuhan sang elang, yang kemudian ia beri nama Garuda. Garuda bukan hanya sekadar pelindung, tetapi juga pengajar. Ia menunjukkan kepada Raihan cara mencari makanan di hutan, bagaimana mendengar suara angin untuk mengetahui perubahan cuaca, dan bagaimana memahami bahasa burung serta hewan lainnya. Raihan belajar memanjat tebing, berlari dengan kecepatan angin, dan bahkan berteriak lantang seperti suara elang. Ia menjadi bagian dari alam, tumbuh menjadi anak yang kuat dan lincah, meskipun hatinya masih menyimpan luka yang dalam karena ditinggalkan oleh ibunya. Setiap malam, Raihan tidur di bawah sayap Garuda yang besar, merasa aman dalam kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sejak ibunya pergi. Namun, meskipun ia mencintai hidupnya di gunung bersama Garuda, jauh di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, mengapa ibunya meninggalkannya? Apakah ia begitu tak diinginkan? Beberapa tahun berlalu, dan Raihan tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Namun, kedamaian hidupnya terganggu ketika suatu hari ia melihat sekelompok manusia datang ke hutan. Mereka adalah pemburu dan pedagang yang mencari burung langka dan besar untuk dijual di kota. Mereka mendengar legenda tentang seekor elang raksasa di puncak gunung, dan mereka datang dengan senjata serta jebakan untuk menangkapnya. Raihan yang melihat dari jauh merasa hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa manusia tidak akan pernah memahami hubungan antara dirinya dan Garuda. Bagi mereka, Garuda hanyalah makhluk yang bisa dijadikan trofi atau dijual dengan harga tinggi. Malam itu ia duduk di samping Garuda dan berkata dengan suara lirih, "Aku harus melindungimu seperti kamu telah melindungiku." Garuda hanya mengeluarkan suara lembut dan membentangkan sayapnya, seolah-olah berkata, "Aku tidak takut, karena aku tahu kamu ada di sisiku." Ketika para pemburu mulai mendaki gunung, Raihan berdiri di tepi tebing, menunggu mereka dengan hati. "Yang berani, pergilah.
"Tempat ini bukan untuk kalian!" Teriaknya, tetapi para pemburu tidak peduli. Mereka memasang jebakan dan menembakkan panah ke arah langit, berharap bisa melukai Garuda. Namun, sebelum panah itu mencapai sasaran, Garuda melesat turun dari langit dengan kecepatan luar biasa, menghempaskan angin kencang dengan kepakan sayapnya. Raihan melompat ke punggung Garuda dan bersama-sama mereka bertarung melawan para pemburu, mengusir mereka dari gunung. Dengan keberanian dan kekuatan yang telah ia pelajari dari Garuda, Raihan berhasil menggagalkan rencana mereka. Para pemburu akhirnya mundur, meninggalkan hutan tanpa berani kembali lagi. Raihan dan Garuda berdiri di puncak gunung, menatap matahari, terbenam dengan perasaan lega. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Garuda," kata Raihan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Bukan sebagai anak yang ditinggalkan, tetapi sebagai penjaga hutan dan langit. Raihan menatapnya lama. Luka di hatinya yang lama tersembunyi kini kembali terasa. Namun, ia tidak lagi anak kecil yang menangis di bawah pohon. Ia adalah anak yang telah tumbuh di bawah perlindungan sayap terbesar yang pernah ada. Ia menarik napas dalam dan berkata dengan suara lembut, "Aku telah menemukan keluargaku, Ibu, dan aku telah memaafkanmu." Lalu dengan satu kepakan besar, Garuda membawa Raihan ke langit, meninggalkan dunia manusia di bawahnya, terbang bebas bersama angin dan bintang-bintang. Dan sejak hari itu, legenda tentang anak yang dibesarkan oleh elang raksasa terus hidup, diceritakan oleh angin yang berhembus melalui hutan Sulawesi. Setelah pertemuannya dengan sang ibu, Raihan tidak kembali ke dunia manusia. Ia telah menemukan rumahnya di langit bersama Garuda yang telah memberinya kehidupan kedua. Hari demi hari, ia terbang di atas hutan Sulawesi, melindungi tempat yang telah menjadi rumahnya. Ia membantu binatang yang terancam, mengawasi pohon-pohon dari perusak, dan memastikan bahwa keseimbangan alam tetap terjaga. Penduduk desa yang pernah mengabaikannya kini sering menengadah ke langit mencari bayangan burung raksasa yang melintas di antara awan. Mereka percaya bahwa Raihan telah menjadi bagian dari alam, roh yang menjaga langit dan hutan dari bahaya. Namun di dalam hatinya, meski ia telah memaafkan ibunya, luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat malam tiba dan ia duduk di atas tebing, ia masih bertanya-tanya, "Apa yang akan terjadi jika aku tidak ditinggalkan dulu?" Garuda selalu menjawab dengan kepakan sayap yang lembut, seolah berkata, "Kamu berada di tempat yang seharusnya, Raihan." Dan Raihan tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia, bukan sebagai anak yang ditinggalkan, tetapi sebagai penjaga yang terbang bebas di antara awan dan bintang. Tahun demi tahun berlalu, dan legenda tentang Raihan dan Garuda semakin menyebar. Penduduk desa mulai menyebut gunung tempat mereka tinggal sebagai Gunung Sayap Emas, sebagai penghormatan kepada elang raksasa dan anak manusia yang pernah terbang bersamanya. Namun, waktu tidak pernah berhenti. Suatu hari ketika Raihan telah menjadi pria dewasa, tubuhnya mulai melemah. Ia merasakan bahwa hidupnya di dunia ini tidak akan berlangsung selamanya. Pada suatu senja, saat matahari mulai terbenam, ia duduk di puncak tebing, memandang cakrawala yang selalu ia cintai. Dengan suara pelan, ia berkata, "Garuda, aku lelah. Bolehkah aku beristirahat sekarang?" Garuda menatapnya dengan mata lembut, lalu membentangkan sayapnya yang besar. Dengan satu kepakan, ia membawa Raihan ke langit, terbang lebih tinggi dari sebelumnya, menembus awan yang bercahaya keemasan. Ketika malam tiba, penduduk desa melihat sesuatu yang luar biasa. Cahaya biru keemasan melintas di langit, seolah-olah langit sedang membuka jalan bagi Raihan untuk kembali ke rumah yang sebenarnya. Keesokan harinya, tubuh Raihan tidak pernah ditemukan. Namun, penduduk percaya bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi.
Setiap kali angin berhembus di hutan dan bayangan seekor elang raksasa melintas di langit, mereka tahu bahwa Raihan dan Garuda masih ada di sana, menjaga bumi dari atas langit. Sejak hari itu, setiap kali seseorang melihat burung besar terbang di langit Sulawesi, mereka berkata, "Itu Raihan, penjaga langit dan hutan. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya terbang lebih tinggi, bersama sahabatnya, selamanya." Dan setiap kali angin bertiup lembut, membawa aroma hutan dan suara daun yang berbisik, mereka percaya bahwa itu adalah suara Garuda dan Raihan yang masih berbicara kepada dunia, menjaga keseimbangan alam dengan cinta yang tidak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, legenda tentang Raihan dan Garuda terus diceritakan oleh penduduk desa. Gunung tempat mereka tinggal dijuluki Gunung Sayap Emas sebagai penghormatan kepada burung raksasa dan anak manusia yang pernah terbang bersamanya. Namun, tidak ada yang tahu kemana Raihan pergi setelah malam terakhirnya di puncak tebing. Beberapa orang percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari langit, terbang bersama Garuda melintasi cakrawala, menjaga dunia dari atas. Yang lain percaya bahwa ia telah kembali ke alam roh, bersatu dengan angin dan bintang-bintang. Tetapi bagi mereka yang pernah melihat bayangan burung raksasa melintas di bawah sinar bulan, mereka tahu bahwa Raihan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya terbang lebih tinggi di tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, di mana ia bebas untuk selamanya. Dan setiap kali angin berhembus lembut di puncak gunung, orang-orang percaya bahwa itu adalah bisikan Raihan dan Garuda menjaga dunia dengan cinta yang tak pernah pudar.